Temen juga yang baru denger nih production tracking. Jadi sebenarnya production tracking ini ngebantu banget buat teman-teman yang lagi ngerjain tugas. Karena kan kebayang ya, aset apa aja yang harus dibikin, lalu udah sampai mana, sudah selesai, iya sudah selesai, tapi apakah sudah aman buat dilanjutkan ke departemen selanjutnya, ke proses selanjutnya untuk animasi. Bahkan si animasinya sendiri kan shotnya banyak ya. Nah itu bisa ke-track tuh, mana yang udah, mana yang belum, mana yang harus direvisi. Itu production tracking sih sebenarnya yang mungkin bisa teman-teman pelajari lagi nanti. Nah ini ada lagi yang tanya nih dari Dava Haikal. Kak, untuk facial expression-nya apakah menggunakan teknik blend shape? Iya. Expression. Ya. Expression. Ya. Facial expression. Kita kayaknya nggak pakai blend shape di mukanya. Iya betul. Nah tapi tekniknya itu beberapa dan di-tweak lagi sih. Jadi bikin skinning udah ada, misalkan untuk di bagian pipi aja, untuk kontrol di pipi, jadi satu geo skinning, baru di blend shape ke satu node blend shape ke main geonya. Nah jadi ada beberapa geo untuk di blend shape, untuk bibir, mata, hidung. Nah itu satu-satu gitu sih. Mungkin kalau aku jelasin nanti pada bingung aja. Apa nih? Jujur saya juga nggak tahu rigging. Saya bodoh. Saya aja nggak bisa nge-rigging props. Percayalah. Jadi masing-masing kan ada kelebihannya masing-masing. Betul sekali. Nanti buat nge-rig bisa kasih aja ke Ria. Betul. Tinggal ya, ini udah belum gitu. Terus nanti baru saya ditagih, rendernya udah belum? Oh iya, sebentar lagi render gitu kan. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih, mungkin pertanyaannya lebih kepada festival, mungkin bisa kita tanya sama Kak Mercy kali ya gitu. Jadi ada dari Lisa nanya nih, Kak kalau mau ikut film festival, apakah ada syarat tertentu yang diikuti seperti tidak melanggar hak cipta atau ada syarat-syarat lainnya? Biasanya sih kalau untuk film festival tuh yang pasti ya itu harus karya original. Jadi semua yang tampak di layar ataupun yang didengar itu tuh original semua. Karena di film-film festival tuh juri-jurinya tuh biasanya mengedepankan itu sih, aspek originalitas. Nah, hati-hati biasanya untuk sound ya, teman-teman Febrio juga, Asaria juga mungkin udah pengalaman. Nah, untuk sound itu agak hati-hati teman-teman. Mungkin kalau untuk karya visual, kayak karakter desain atau 3D-nya, kita bisa bikin sendiri lah, karena kita sendiri kan orang animasi nih, kita orang visual. Tapi untuk sound, itu hati-hati, kalian tidak boleh ngambil sembarangan. Itu kalau misalnya kalian tidak ada forte nih di sound, atau nggak punya kalian di sound, lebih baik kalian menggandeng orang-orang yang, atau teman-teman kalian yang punya nih knowledge di sound. Gitu, ajak kerjasama bareng, collabs, terus habis itu udah yuk kita masuk festival. Kalau semuanya itu bagus, ya udah pasti tembus deh. Gitu. Oke, mudah-mudahan tadi kejawab ya. Nah ini mungkin sekalian juga nih, mumpung ada Kak Mercy di sini. Jadi, ini dari Pak Henry. Pak Henry ini adalah guru dari Sekolah Pilar Indonesia. Thank you banget ya Pak Henry sudah join. Berdasarkan pengalaman menjadi mahasiswa desain, kenapa film animasi belum berkembang dan diproduksi secara profesional banyak di Indonesia? Mungkin Kak Mercy dari segi yang sudah pernah di industri, yang lalu sekarang sudah di institut pendidikan di UMN. Nah, mungkin perspektifnya dari pengalamannya Kak Mercy itu gimana? Oke, ini tricky sih pertanyaannya. Mungkin Kak Ajeng juga harusnya bisa bantu jawab sih. Saya hanya host di sini. Saya host di sini. Silakan Kak Mercy. Oke. Nah, ini kalau menurut pribadi sih, kenapa? Agak difilter ya Kak Mercy, hati-hati. Iya, betul. Ini disclaimer ya, ini menurut pribadi aja.
Nah, sebenarnya kalau ngomongin masalah produksi film animasi di Indonesia tuh masalahnya kita nggak bisa tunjuk point out satu atau dua masalah doang. Itu tuh masalahnya tuh bisa kemana-mana gitu loh. Bisa dari sistemnya, bisa dari tenaga kerjanya dan segala macam. Nah, mungkin kalau saya lebih nge-spot itu dari ini ya, apa namanya, SDM-nya aja dulu. Itu karena kan saya emang sekarang tuh lagi fokus mengajar kan, terutama di animasi. Nah, kalau SDM-nya sendiri yang jadi salah satu challenge itu adalah untuk menghasilkan SDM-SDM yang oke, berkualitas, itu tuh di animasi tidak segampang kayak mungkin ya, saya juga nggak tahu nih. Mungkin tidak segampang di kayak misalnya jurusan desain gitu ya. Karena di animasi sendiri tuh ilmunya tuh banyak banget yang harus dipelajarin. Kayak seni itu kan kita belajar ya. Jadi kayak gambar, terus habis itu aliran-aliran segala macam. Terus aspek film itu juga. Jadi untuk ngebikin storyboard kan kayak gitu tuh harus ada knowledge untuk film nih. Kapan naruh di low angle, high angle, kamera move-nya kapan, screen direction-nya tuh arah ke kanan atau ke kiri, balance-nya itu kayak gimana. Itu tuh udah harus oke juga nih. Nah, kayak tadi nih rendering, rigging, terus modeling gitu ya, terus konsep art juga. Nah, itu semua tuh banyak banget yang dipelajarin. Nah, yang jadi challenge untuk dari SDM sendiri itu adalah kadang-kadang tuh untuk mempelajarin semua itu, waktunya tuh sangat sempit gitu ya, ya Feb ya, Betul. ya Ria ya. Cuman 4 tahun, lu harus dapat ilmu sebanyak itu. Benar-benar. Sebenarnya Gitu. nggak bisa dibilang kalau setelah lulus setelah lulus itu industri ready. Betul. Jadi kayak tapi setidaknya UMN itu berusaha sesusah payah buat setelah lulus itu industri ready. Itu mulai dari kayak segala macamnya dimasukin ke kita, dari segala macam teori, praktek, wah sangat banyak. Jadi kayak ya udah akhirnya dari situ kita juga dapat berbagai macam knowledge tentang banyak software juga, itu yang penting buat apa namanya, buat nanti di industri sebenarnya gitu. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Karena nih kalau misalnya ngobrolin tentang perkembangan industri animasi ini panjang lebar nih, mungkin nanti bisa jadi ada sesi sendiri. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, karena waktunya udah jam 11:30 lewat. Ini ada pertanyaan terakhir dari Sandikus. Saya pernah dengar budget untuk pembuatan film animasi lebih besar dari film non-animasi. Benarkah itu, Kak? Dan jadi itu mungkin jadi salah satu kendala juga kenapa produksi film animasi di Indonesia kurang merebak. Nah, mungkin Kak Mercy bisa muncul lagi. Kalau dijawab betul atau enggak, menurut pengalaman saya ya itu memang betul. Nah, betul. Betul. Kenapa? Karena treatmentnya dari film live action ya, kalau misalnya kita bicara film dan live action itu treatmentnya beda dengan animasi. Nah, kalau misalnya kita bicara soal budget deh, itu banyak banget nih constraint-nya teman-teman. Jadi kalau untuk film, oke, yang kita butuhin apa nih? Ada kru, ada kamera, ada aktor, terus habis itu sisa post production sama pre production ya. Nah, kalau di animasi itu nggak bisa kayak gitu. Kayak misalnya, oke, di pre-production nih, kita butuhnya ya mungkin mirip lah 11-12 sama film. Untuk research, untuk storyboard, konsep, dan segala macam. Nah, ketika kita ngomongin production atau produksi sendiri, nah, ternyata kalau misalnya kamu di film yang lebar, itu kru itu misalnya ada 50 orang nih, dan 50 orang itu harus kita kasih komputer semua. Nah, 50 komputer yang standarnya itu cukup gede ya, mungkin harganya 10 juta, 20 jutaan. Belum dihitung dari software segala macam. Jadi kayak kalau mau pakai Blender itu lain hal, tapi kalau misalnya itu yang software komersil kayak Maya atau 3D Max atau mungkin ada visual effect yang pakai Houdini ya, itu kan harganya juga lumayan. Terus di tim compositing juga
mungkin kalau misalnya standar biasa itu kayak kita pakai After Effects atau Premiere itu udah cukup. Tapi biasanya kita pengen yang lebih dari itu. Jadi kita bisa pakai Nuke atau kita bisa pakai Fusion yang baru atau mungkin software-software kayak Flame atau Smoke juga. Itu banyak banget constraint untuk biaya cost-nya dulu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah biasanya di scheduling. Nah, kalau teman-teman ada yang udah pernah ikut produksi film nggak sih? Ikut ngintip aja. Kayaknya belum ya. Belum ada yang angkat tangan juga. Saya. Oh iya, ya lu sih mah udah, Feb. Oh iya benar. Nah, mungkin kalau yang udah pernah ikut, kebayang gitu ya, oh kayaknya produksi film itu secara schedule itu jauh lebih singkat. Jadi kayak bikin film layar lebar itu biasanya cuman iya beberapa belas hari, mungkin paling lama beberapa bulan gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di animasi, kalau kita ngintip aja ke Disney, itu bikin satu film itu bisa sampai 5 tahun. Nah, ketika kita ngomongin scheduling 5 tahun, kan di situ ada banyak orang nih. Ada animator, ada render artist, ada modeler, terus habis itu konsep. Itu tuh kita harus juga mikirin gaji mereka selama durasi itu loh. Jadi nggak kayak film yang cuma misalnya bikin tahun depan mau tayang, oke sekarang syuting eksekusi ya budgetnya cuma buat setahun. Tapi kalau animasi tuh budgetnya nggak bisa cuma buat setahun, itu tuh harus kita mikirin panjang gitu. Ya. Sampai budget produksi Kak Mercy inget. Post pro juga. Budget distribusi maksud saya. Iya, budget distribusi, marketing. Nah, itu dia. Macem, sebenarnya gitu. Kalau untuk merebaknya animasi di Indonesia sebenarnya banyak ya kalau boleh jujur ya. Jadi sebenarnya banyak. Jadi ada yang dari TV juga, ada juga di YouTube. Nah, biasanya memang exposure-nya untuk brandingnya ini dari marketing, distribution-nya, bahkan licensing-nya juga mungkin belum optimal gitu. Jadi namanya juga masih industri animasi di Indonesia kan masih ini ya masih tren gitu di Indonesia kita baru merebak dan juga progresnya jauh lebih banyak itu kan sekitar 2010-an ke atas kan gitu loh. Gimana kalau misalnya kita nggak bisa apple to apple ngebandingin sama yang Disney yang sudah 40 tahun, 50 tahun lalu udah mulai gitu. Jadi sebenarnya faktornya tuh banyak sih. Dari budgetingnya iya, dari timeline iya, bahkan dari segi teknologinya pun kita juga kalau boleh dibilang belum bisa mengimbangi Disney gitu kan. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena industri animasi Indonesia saat ini sudah berkembang jauh dibandingin 5 tahun yang lalu sama-sama. Bermunculan sudah animasi yang lain juga, content creator juga. Jadi yuk sama-sama kita bangun industri animasi Indonesia biar sama-sama juga kita bangun insan animasi di Indonesia juga. Oke, Kak Mercy, thank you banget. Mudahan kejawab ya teman-teman. Ini sesinya kalau ngomongin industri animasi nih bakal lebih panjang lagi, jadi mesti beda session. Oke, nah nextnya karena tadi udah pertanyaan terakhir yang kita jawab, mudah-mudahan puas ya jawabannya ya. Kalau ngebahas itu gemes sih sebenarnya, panjang dan banyak sensor. Betul. Nah, sekarang buat tadi pertanyaan yang sudah dijawab dan pertanyaannya keren banget, akan mendapatkan voucher diskon dari Huion. Nah, mungkin dari Mas Bambi bisa dibantu buat teman-teman. Tadi ada yang mau pitching cerita tadi ada. Bingung saya. Oke. Mungkin next-nya kali ya, karena waktunya udah mepet banget ini. Oh, ini udah ada nih dari Mas Bambi info di chat 10 pemenang voucher Huion. Kirim DM ke Mas Bambi. Namanya boleh disebutin Mas Bambi? Ceslina Lisanjaya, Mariam Suharwoto, Claresta Kristabel, Davin Farisan, Rika Septiana, Litesa Arifian, Nisa Fizriani, Restia, dan Wisnu Mulyadi. Oke, selamat pada pemenang. Yeay. Boleh di DM, direct message langsung ke Mas Bambi. Kirim emailnya ya. Kirim emailnya juga. Ditunggu sampai jam 12. Kalau udah lewat, aku ganti pemenangnya soalnya. Oke, kalau gitu. Nah, untuk next-nya,
Bukan DM WhatsApp, DM di chat sekarang. Gitu. Di chatnya Zoom-nya kita langsung ke Mas Bambi. Nah, untuk next-nya, agar acara ini makin banyak improvisasinya dan juga makin banyak yang bisa kita sharing juga ke teman-teman, boleh diisi form feedback-nya. Bentar, feedback. Form feedback-nya ini ada di sambil saya chat juga. Nah, itu dia. Itu dia. Karena ini penting banget buat kita, biar kita juga materi-materinya, terus juga nanti kita kolaborasinya sama siapa, biar teman-teman juga pada happy, bisa manfaatnya juga lebih banyak, gitu. Oke. Nah, sebelum kita tutup acaranya, nah kita nyalain dulu yuk semua videonya, kita foto bareng dulu yuk. Next session, kita bakal foto-foto bareng. Coba rambut dikipas-kipas, jilbab dirapihin, polemnya udah nggak zaman ya polem ya. Polem itu apa, Kak Ajeng? Oh, polem itu gitu itu dilempar. Minyak rambut? Bukan, ini model-modelan rambut digituin, biar rapih sih. Kelihatan banget nih angkatannya. Oke, semua nah kan rambut, nah kibas-kibas sudah. Oke, Kak Yohan mungkin boleh dibantu buat screenshotnya. Ya, aku tunggu ya, soalnya masih sedikit. Oke, kita sambil tunggu yang lain. Kemudian senyum semua. Senyum semua. Pose. Nah. Oh, itu yang namanya Wisnu ya? Loh. Ya, sebentar ya, aku kasih komando. Boleh, sip. Bentar ya, tunggu. Bentar. Oke. Habis ini kita masih ada nanya-nanya nggak sih? Ada sesi bebas ada. Oh, ada sesi bebas. Oke ya. Tenang aja. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Aku simpan dulu. Terus apa namanya? Sebentar ya. Grogi nih gue. Gue kan. Oke, sekali lagi biar yang cakep semua, maksimal gitu, ganteng maksimal. Oke, 1, 2, 3. Oke, the best. Cukup, thank you. Terima kasih Ko Yohan. Mungkin ada yang kangen juga kali ya, Ko Yohan jadi host. Nanti kapan-kapan kita minta Ko Yohan jadi host ya. Oke, kalau gitu. Kayaknya sesinya sudah selesai nih hari ini. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah join hari ini. Mudah-mudahan sesinya bermanfaat. Kita akan ketemu lagi sekitar 2 minggu lagi. Stay tune terus di sosial medianya Studio Show Entertainment, di Instagramnya. Buat teman-teman yang memang harus pergian keluar rumah, tetap stay safe, protokol kesehatannya, pakai masker, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Dan yang pasti teman-teman juga harus jaga kesehatan, stay safe, dan jangan lupa untuk say thank you untuk seluruh tenaga medis yang luar biasa dari awal pandemi. Saya Ajeng, terima kasih undur diri, terima kasih juga buat teman-teman dari UMN, dari Ria, dari Rio, dan juga Kak Mercy. Dan tadi juga ada Kak Cahya, terima kasih banget. Buat teman-teman semua, tetap semangat buat terus berkarya di industri animasi, karena kita tunggu karya terbaik dari teman-teman. Saya Ajeng, undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum. Bye-bye. Buat teman-teman yang masih mau stay di sini, kita masih open sampai jam 12. Jadi kalau misalnya mau tanya sama Kak Rio atau Kak Ria, bahkan mau nanya juga sama ada art director kita juga ada, Ko Yohan juga ada, atau mau nanya juga sama Mas Bambi, boleh banget. Kita sambil sharing-sharing di sini. Oke? Mantap.